Halo Sobat Manhwa, di video kali ini kita akan membahas manhwa berjudul I Became a Knight, bergenre action, adventure, dan fantasy. Di sebuah kedai seorang pria bercerita kepada pelanggannya, sekitar sebulan yang lalu aku bertemu seorang pemuda di pertempuran memperebutkan sebuah wilayah. Saat itu aku adalah budak prajurit di bawah kepemimpinan Viscount Ber. Aku tahu jelas kalau pemuda itu adalah seorang kesatria yang bisa menggunakan aether. Di depan pemuda itu para budak seperti kami yang tak bisa menggunakan aether hanyalah bagaikan keju yang mudah diiris. Walaupun di pertempuran itu kami juga memiliki seorang kesatria yang berjumlah 8 orang, namun semua kesatria mereka dibantai begitu saja oleh pemuda tersebut. Saat kejadian itu semua orang menjadi terdiam, mereka tak menyangka pemuda itu mampu membunuh 8 kesatria sekaligus. Dengan terbunuhnya 8 kesatria akhirnya mereka memutuskan melarikan diri. Setelah mendengar semua cerita Patua, pelanggan tersebut meninggalkan beberapa uang sebagai bayarannya. Sambil berjalan pelanggan itu mengatakan, jadi itu ternyata ulahmu Levi Delosi. Sementara di tempat lain Levi dan kelompoknya sedang merayakan keberhasilan mereka, namun di sini Levi tak begitu senang dengan kemenangan mereka karena batas waktu yang didapatkannya masih kurang banyak. Diketahui kalau sebenarnya Levi berasal dari bumi dan saat ini tubuh aslinya sedang koma, jiwanya tiba-tiba saja dipindahkan ke dunia ini dan mendapatkan kemampuan khusus yang diberikan oleh seorang dewa, namun harga untuk kekuatan itu adalah batas waktu. Levi diberikan waktu hidup di dunia ini yang akan terus berkurang setiap saat. Untuk menambah waktu hidupnya Levi harus membunuh orang lain agar waktunya kembali bertambah. Setiap satu nyawa seorang budak biasa yang ia bunuh maka akan memberinya waktu hidup selama 1 hari, jadi jika ia ingin hidup untuk 1 bulan setidaknya ia harus membunuh 30 orang. Dengan adanya sistem ini Levi benar-benar merasa kesal karena mau tak mau ia harus terus-terusan melakukan pembunuhan. Tak lama satu persatu rekan Levi mulai berkumpul dan menanyakan bagaimana cara Levi bisa membunuh 8 kesatria musuh, namun Levi hanya menjawab kalau ia hanya beruntung. Mendengar jawaban Levi mereka tak merasa puas dan meminta Levi untuk mengatakan hal yang lain. Dengan wajah serius Levi mengatakan kalau alasan sebenarnya adalah karena aku mempertaruhkan semua nyawa yang kupunya. Mendengar jawaban itu mereka secara bersamaan melempar Levi dengan minuman. Mereka mengatakan, memangnya kau pikir kami semua bertarung tanpa mempertaruhkan nyawa? Di sini Levi sebenarnya membicarakan tentang sistem waktunya, namun tak ada satupun dari mereka yang mengetahui hal itu sehingga mereka tak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Levi. Tak lama kemudian Ten datang yang merupakan kapten dari tentara bayaran ini. Ten meminta Levi untuk ikut dengannya karena ada yang perlu ia bicarakan. Tepat saat Levi pergi wakil kapten meminta agar segera mengumpulkan semua pasukan karena sebentar lagi mereka akan bekerja. Sementara Levi dan Ten mereka sedang asik minum, Ten mengatakan berkat adanya Levi mereka bisa memenangkan pertempuran melawan pasukan Viscount Ber. Namun Ten mengatakan kalau pertempuran ini belum berakhir karena biasanya dibenarkan untuk mengakhiri pertempuran jika musuh mereka membayar kompensasi pertempuran. Namun beberapa waktu yang lalu Ber hanya ingin bertemu dengan majikan mereka, yang sepertinya Ber masih ingin memulai negosiasi atau pertempuran. Tak lama kemudian tiba-tiba saja Levi merasa ada yang aneh pada tubuhnya dan ia juga langsung memuntahkan darah. Merasa kalau ia telah dijebak dengan minuman beracun Levi pun mencoba melarikan diri dari tempat itu, namun di luar anggota yang lainnya sudah mengepungnya. Di sini Levi benar-benar tak menyangka kalau ia akan dikhianati oleh rekannya sendiri. Ia pun mencoba menyerang mereka namun kekuatan aether Levi tak bisa keluar akibat racun yang diminumnya, sehingga ia terkena tusukan tepat di perutnya. Wakil kapten mengatakan jangan terlalu menyalahkan kami melakukan semua ini karena uang yang ditawarkan oleh Ber sangatlah besar untuk membunuhmu. Levi kemudian tersenyum dan mengatakan kupikir selama ini kita adalah rekan tapi ternyata hanya akulah yang berpikir demikian. Levi kemudian memanggil sistemnya dan mengatakan kalau ia ingin membayar 1000 jam yang sudah ia kumpulkan untuk menukarnya dengan kekuatan. Setelah transaksi berhasil Levi mendapatkan kekuatan Blessing of Raum dan ia juga sekarang bisa menggunakan kekuatan aethernya. Levi kemudian mulai mengamuk dan membantai satu persatu dari mereka. Melihat itu mereka menjadi ketakutan dan kebingungan mengapa Levi masih bisa menggunakan aether padahal ia sudah meminum racun penahan aether. Selain itu Levi juga bisa memanggil sebuah pedang besar dari dimensi lain yang sudah disiapkan oleh sistem tersebut. Dengan ini hanya sekali gerakan Levi langsung menebas mereka semua.
Setelah membantai semua para kroco, Tan akhirnya muncul sambil mengatakan aku tak menyangka kau bisa membantai semua bawahanku padahal kau sudah meminum racun yang sudah kuberikan. Levi mengatakan mengapa kau melakukan semua ini hanya demi uang apakah selama ini kau tak pernah menganggapku sebagai rekan. Tan menjawab kalau ia tak butuh seorang rekan karena adanya rekan hanya akan menjadi penghalang bagi tujuannya. Tan mengatakan kalau Visconber telah menawarinya kedudukan sebagai seorang bangsawan jika ia bisa membunuh semua pasukannya termasuk Levi. Mendengar itu Levi menjadi sangat kesal dan langsung menyerang Tan. Pertarungan mereka berlangsung sangat sengit Tan ternyata cukup kuat dan mampu mengimbangi kekuatan Levi. Tan kemudian bersiap mengeluarkan kekuatan ultimate-nya sambil mengatakan perhatikan baik-baik ini adalah perbedaan level kita, namun belum juga mulai Levi langsung menebas Tan yang membuatnya terbelah menjadi dua dan seketika membuatnya langsung tewas. Setelah semua itu Levi kemudian memunguti semua pedang mantan rekannya sambil mengatakan kalau pada akhirnya hanya aku yang tersisa. Keesokan harinya Levi dipanggil oleh asosiasi yang bertanggung jawab atas terbentuknya kelompok tentara bayaran. Levi diminta untuk mengganti semua properti yang telah dihancurkan kelompok tentara bayarannya karena saat ini hanya Levi yang berhasil selamat. Levi mengatakan jika aku tak mau membayarnya apa yang akan kalian lakukan? Asosiasi bilang jika kau tak mau membayar tentu saja kau akan langsung dibunuh, jikapun kau berhasil selamat dari tempat ini maka statusmu sebagai tentara bayaran akan diberhentikan dan juga wajahmu akan dipasang sebagai buronan berhadiah yang tentunya akan banyak pembunuh bayaran yang akan mengincarmu. Mendengar itu Levi bergumam jika ia melakukan perlawanan maka bisa saja ia membantai setengah pasukan yang berada di sini, namun itu bukanlah pilihan terbaik melakukan permusuhan dengan badan asosiasi. Asosiasi kemudian mengatakan kalau ia telah memiliki jalan keluar untuk Levi karena ia tahu saat ini Levi pasti tak mempunyai uang. Ia mengatakan kalau pagi ini mereka mendapat permintaan dari Visconber yang menjanjikan hadiah yang cukup besar, meminta mereka untuk menangani pasukan bersenjata ilegal di hutan Black miliknya. Mereka juga telah mengirim banyak pasukan namun mereka semua gagal dan tak ada satupun yang berhasil kembali. Mendengar itu dengan wajah kesal Levi mengatakan baru saja menjadi musuhku dan sekarang dia harus menjadi majikanku. Namun meski begitu Levi tak punya pilihan lain selain mengambil misi itu karena ia tak punya cara lain lagi untuk menghasilkan uang. Sebelum pergi asosiasi mengatakan jika Levi tak kembali dalam waktu 3 hari maka Levi akan dinyatakan telah tewas dan akan dikeluarkan poster buronan untuknya. Singkat waktu sesampainya Levi di hutan Black ia bertemu dengan kelompok monster dan langsung menghabisinya. Dengan wajah kesal Levi mengatakan kalau si botak itu tak memberitahunya kalau hutan ini ternyata menyimpan banyak monster ganas, dan juga ini merupakan pembunuhan monster pertama Levi karena selama ini ia tak begitu peduli dengan monster yang dianggapnya tak menghasilkan apa-apa untuknya. Namun setelah membunuh monster tersebut muncul notifikasi yang memberitahukan kalau waktu hidup Levi telah berhasil ditambahkan. Melihat itu Levi merasa terkejut ia tak menyangka kalau ternyata membunuh monster bisa juga menambah waktu hidupnya bahkan lebih banyak daripada membunuh seorang manusia. Cerita kemudian flashback memperlihatkan saat pertama kali Levi datang ke dunia ini, saat itu ia sangat kesulitan untuk beradaptasi karena untuk bertahan hidup ia harus membunuh orang lain dan juga itu merupakan pembunuhan pertamanya. Hari demi hari Levi terus-menerus membunuh orang lain untuk bertahan hidup ia bahkan merasa kalau dirinya yang sekarang bukanlah warga Korea lagi. Setiap hari ia dihantui oleh rasa bersalah namun ia tak punya pilihan lain karena ia juga ingin hidup. Mengetahui kalau ia bisa menambah waktu hidupnya dengan membunuh monster Levi merasa sedikit lega dan mengatakan kalau mungkin saja ia bisa hidup di dunia ini tanpa membunuh orang lain lagi. Tak lama kemudian seorang pria muncul di belakang Levi dan mengatakan apa yang sedang kau lakukan di tempat ini, namun Levi malah balik bertanya siapa kau ini mengapa kau bisa berada di tempat ini. Pria itu mengatakan kalau namanya adalah Guilford seorang pemburu monster iblis. Guilford mengatakan dalam aturan pemburu monster, pemburu lain tak boleh memasuki wilayah yang sudah ditempati lebih dulu oleh pemburu yang lain apalagi sampai memburu monster di tempat itu seperti yang dilakukan Levi saat ini. Mendengar itu Levi mengatakan kalau ia tak mengetahui hal tersebut dan ia akan menyerahkan semua monster ini kepada Guilford karena ia tak berniat untuk menjarahnya melainkan hanya ingin membunuhnya saja. Mendengar itu Guilford dengan wajah terkejut bergumam jika kau tak ingin menjarah monster itu lalu buat apa kau harus membunuhnya.
Levi kemudian menanyakan apakah kau mengetahui tentang pasukan bersenjata ilegal yang tinggal di hutan ini, dengan santainya Guilford menjawab kalau yang dimaksud oleh Levi mungkin adalah mereka karena orang-orang selalu mengganti nama mereka padahal mereka aslinya adalah pemburu monster. Mendengar itu tanpa banyak bacot seketika di saat itu juga Levi langsung menyerang Guilford, namun dengan mudahnya Guilford mampu menahan serangan Levi hanya menggunakan sebuah tangan kosong. Levi bergumam sambil mengatakan kalau ini bukanlah apa-apa selagi ia bisa menggunakan kekuatan aethernya, namun setelah Levi melapisi pedangnya dengan aether dan mencoba kembali menyerang Guilford, pedang Levi malah langsung hancur. Melihat itu Levi terkejut sambil mengatakan apa-apaan ini mengapa malah pedangnya yang hancur, di waktu yang bersamaan Guilford langsung menghajar Levi yang membuatnya terlempar cukup jauh, tak berhenti sampai di situ setelah badan Levi menabrak bongkahan batu Guilford kembali menyerang dan membuat Levi tak sadarkan diri. Di sini Guilford merasa sedikit senang karena serangan terakhirnya tadi Levi sempat bereaksi yang membuat tangannya berdarah padahal sudah lama ia tak menerima sebuah luka. Guilford juga mengatakan kalau sepertinya aku menemukan seseorang yang cukup menyenangkan. Beberapa saat kemudian Levi akhirnya sadar dan mendapati dirinya telah berada di markas pemburu monster yang dipimpin oleh Guilford. Guilford mengatakan selamat datang di markas kami dan memberitahu Levi kalau dia telah pingsan selama 3 hari. Mendengar itu Levi bergumam kalau dia sekarang dalam bahaya asosiasi pasti sudah menjadikannya seorang buronan karena sudah 3 hari ia tak kembali dari misi ini. Levi kemudian memperkenalkan dirinya kepada Guilford dan rekannya yang lain kalau namanya adalah Levi bekas tentara bayaran. Mendengar kalau Levi adalah seorang tentara bayaran yang datang mengincar mereka, mereka pun tertawa sejadi-jadinya mereka mengatakan kalau Levi adalah orang sinting beraninya kau melakukan misi memburu kami seorang diri. Di sini Levi hanya terdiam dan tak bisa mengatakan apa-apa karena faktanya hanya satu orang dari mereka sudah membuatnya menjadi seperti ini. Levi kemudian mulai bergumam sambil memikirkan cara agar bisa keluar dari tempat ini. Levi bilang kalau ia akan mencoba membunuh anggota yang terlemah lebih dulu namun ia bingung bagaimana cara menghadapi Guilford nantinya. Guilford kemudian mengatakan, aku tahu kau pasti memiliki banyak masalah jadi maukah kau menjadi seorang pemburu monster seperti kami dan tinggal di tempat ini? Mendengar itu Levi tertawa dan mengatakan bagaimana aku bisa percaya kepadamu padahal sebelumnya kau telah menghajarku bagaimana tiba-tiba kau menjadi orang baik. Guilford mengatakan tentu saja kau akan tinggal di tempat ini tidaklah gratis kau harus memburu monster dan hasil jarahannya akan dijual kepada orang kaya sebagai biayamu tinggal di tempat ini. Mendengar itu awalnya Levi ragu namun ia tak punya pilihan lain karena ia juga butuh para monster untuk menaikkan waktu hidupnya, selain itu jika ia keluar dari tempat ini ia hanya akan jadi seorang buronan dan tentunya akan sangat merepotkan untuknya karena pasti banyak orang yang ingin membunuhnya untuk mendapatkan hadiah. Karena Levi setuju Guilford memberikan tugas pertama sekaligus sebagai latihan awal ia menyuruh Levi untuk memburu iblis monyet dan meminta Levi untuk berhati-hati ketika melawannya karena kulitnya sangat mahal. Melihat gambar monyet batu yang diberikan oleh Guilford Levi bergumam bukankah ini terlihat sangat mudah. Namun sesampainya di lokasi Levi mengatakan siapa pula yang menggambar monyet ini mengapa monyet aslinya sebesar ini, ternyata monyet batu itu aslinya setinggi 4 meter dan terlihat sangat menyeramkan dan juga kuat. Levi kemudian menyerangnya namun ternyata tubuh kera itu bisa beregenerasi dengan sangat cepat. Levi mengatakan makhluk apa sebenarnya kau ini kera atau gorila? Merasa kalau tak bisa hanya menggunakan kemampuan biasa, Levi akhirnya mengeluarkan kekuatan aethernya dan melapisi pedangnya, dan berkat hal itu ia akhirnya berhasil membunuh satu persatu kera tersebut. Levi mengatakan kalau sepertinya menghasilkan uang sangatlah mudah. Setelah kembali sambil membawa kera buruannya Levi malah dimarahi oleh Guilford. Guilford mengatakan kalau inilah alasannya kau tak bisa menghasilkan uang karena kau membunuh kera tersebut secara brutal yang membuat kulit mereka tak bisa digunakan lagi sebagai bahan membuat pakaian. Guilford bilang Levi hanya perlu memotong leher kera tersebut karena itulah titik kelemahannya yang membuatnya tak bisa beregenerasi, dengan begitu Levi tak perlu sampai merusak kulit kera tersebut. Mendengar itu Levi tersenyum tipis sambil bergumam sepertinya ia butuh waktu untuk terbiasa. Singkat waktu 2 minggu telah berlalu, Levi terus-menerus pergi berburu ditemani oleh David sebagai pemandunya sehingga kini Levi mulai terbiasa dan mengerti cara berburu monster yang benar serta cara mengolah dagingnya. Kebetulan di sini mereka memiliki seorang koki yang selalu memasak daging buruan Levi meski rasanya selalu mengecewakan namun mereka selalu memakannya setiap hari.
Dengan lingkungannya yang sekarang Levi merasa cukup bahagia karena ia bisa menambah waktu hidupnya tanpa perlu membunuh manusia lagi, dan juga sekarang ia memiliki kawan yang benar-benar peduli padanya. Walaupun 2 minggu sebelumnya Levi tak bisa mempercayai mereka dan selalu tidur dengan pedangnya karena ia selalu teringat dengan pengkhianatan mantan rekannya, namun sekarang Levi bisa lebih terbuka kepada mereka semua karena mereka sangat peduli kepadanya. Melihat wajah Levi yang mulai ceria, Guilford dan David mengatakan kalau sepertinya Levi mulai menyukai mereka yang entah apa yang terjadi di masa lalu yang membuat Levi sangat waspada sebelumnya. Guilford kemudian menghampiri Levi dan menyuruhnya untuk pergi memeriksa pos Jones karena sudah seharian orang yang berpatroli di sana tak ada kabar. Sambil berjalan menuju ke sana Levi bergumam kalau ini adalah pertama kalinya semenjak datang ke dunia ini ia merasakan perasaan yang sangat tenang pada hatinya, ia juga tidak bermimpi buruk lagi dan tak ada yang perlu ia khawatirkan lagi. Levi sangat berharap kalau hari seperti ini akan terus berlangsung namun kenyataannya dunia ini sangatlah kejam. Tak lama kemudian Levi akhirnya sampai di tempat tujuan, di sana ia menemukan banyak mayat yang sudah tergeletak yang menandakan di tempat ini baru saja terjadi pertempuran, di waktu yang bersamaan tiba-tiba saja seorang gadis muncul dari dalam hutan sambil memasang wajah ketakutan ketika melihat Levi. Melihat gadis itu Levi kemudian menanyakan apakah kau berasal dari pos Jones, namun bukannya menjawab gadis itu malah semakin ketakutan dan mengatakan untuk tidak membunuhnya. Tak lama 3 orang kembali muncul dari dalam hutan, mereka mengatakan wah ternyata kau ada di situ gadis manis. Melihat wajah Levi salah satu pria mengenalinya dan mengatakan bukankah dia orang yang berada di dalam poster buronan, mengetahui itu bos geng maju menodongkan senjatanya kepada Levi sambil mengatakan apa yang kau inginkan untuk kutulis dalam surat wasiatmu sebelum kau mati. Sementara 2 kroconya mereka tertawa sangat puas dan mengatakan kalau sepertinya hari ini adalah hari keberuntungan mereka pasti akan punya banyak uang setelah membawa pulang kepala Levi. Merasa bosan dengan ocehan mereka Levi kemudian mulai bergerak dan langsung memotong 2 lengan pria tersebut. Levi mengatakan kalau kalian perlu menganalisa lawan kalian terlebih dahulu sebelum mulai bertarung. Sementara pria yang satunya ia mencoba menyandra gadis tersebut dan menyuruh Levi untuk tidak mendekat, namun di sini Levi langsung melemparkan pedangnya yang langsung mengenai wajah pria tersebut. Beruntungnya Levi masih berbaik hati sehingga ia menyuruh mereka semua untuk segera pergi dari tempat ini. Sementara gadis itu ia kemudian memohon kepada Levi untuk membantunya menyelamatkan desanya karena tentara bayaran dan pasukan dari Visconber telah menyerang desa mereka. Namun sesampainya di sana semua orang telah tewas dibantai oleh pasukan Visconber. Melihat itu gadis tersebut hanya bisa terdiam menyaksikan semua warga desanya telah tewas terbunuh. Sementara Levi ia merasa sangat kesal dan mengatakan ini adalah sebuah pembantaian yang sangat keji yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan aether. Dengan melihat dampak kerusakannya Levi teringat kalau kekuatan ini sama persis dengan teknik ultimate milik Ten yang mampu menyapu bersih area sekitar dengan radius 20 meter, Levi bergumam siapa yang memiliki teknik ini padahal Ten sudah tewas di tangannya. Sementara di pos bagian timur, terlihat di sana juga sedang terjadi pembantaian, seorang pria yang menggunakan armor dan bersenjatakan kapak ini adalah dalang dari semuanya, pria ini bernama Marco dan ia sangat tergila-gila ingin melawan Levi untuk bertarung. Kroconya kemudian mengatakan kalau mereka baru saja mendapatkan informasi kalau ada sebuah desa di tengah hutan yang belum mereka datangi. Mendengar itu Marco mengatakan mari kita bergegas pergi ke sana karena mungkin saja Levi berada di sana. Di markas Levi membawa gadis tersebut untuk menceritakan semuanya apa yang terjadi kepada Guilford. Mendengar semua cerita gadis itu Guilford mengatakan kalau mereka sudah sering diserang oleh pasukan besar sebelumnya namun baru kali ini ada orang kuat di antara mereka yang mampu menghancurkan pos mereka dan membantai warga desa. Guilford bilang kalau sepertinya kita harus membalas perbuatan mereka dan membunuh Visconber yang merupakan dalang dari semuanya. Di malam hari Guilford menyusun rencana, di mana gadis tersebut dan Levi akan memancing pasukan Ber dengan menyalakan api agar keberadaan mereka diketahui. Tak lama kemudian pasukan Ber yang dipimpin oleh Marco akhirnya datang dan melihat Levi dan gadis tersebut. Melihat itu Marco mengetahui kalau ini adalah sebuah jebakan mereka sengaja menyalakan api untuk menarik perhatian mereka. Namun meski tahu kalau ini adalah sebuah jebakan mereka tetap maju tanpa memikirkan apa yang mungkin akan terjadi. Melihat itu Levi menyuruh gadis tersebut untuk segera pergi dari sini. Sementara mereka yang menyerang sebagian dari mereka terjatuh ke dalam lubang karena sebelumnya kelompok Levi telah memasang sebuah jebakan di tempat itu.
Tak berhenti sampai di situ sebuah kayu besar langsung mengarah ke arah mereka yang membuat mereka langsung terlempar, merasa kalau tempat ini penuh dengan jebakan mereka pun berniat memutari tempat ini namun lagi-lagi mereka terkena jebakan yang sudah disiapkan. Melihat kejadian itu Guilford mengatakan apakah akhir-akhir ini tentara bayaran menjadi sangat bodoh, mengapa mereka semua malah berlari ke arah jebakan yang sudah mereka siapkan. Sementara Levi ia langsung menerjang ke arah Marco karena ia merasa dialah orang yang terkuat, namun di sini Marco berhasil menahan serangan Levi, mereka terus beradu serangan yang membuat Levi merasa kalau teknik yang digunakan orang ini sangat mirip dengan milik Ten, di sini Levi bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini mengapa gerakannya sangat mirip dengan Ten. Tak lama kemudian tiba-tiba saja sebuah monster muncul di tempat itu, melihat itu mereka semua menjadi kebingungan mengapa monster tersebut bisa muncul di tempat ini, monster itu kemudian mulai mengamuk dan menyerang siapapun yang dilihatnya, melihat itu Guilford mengatakan sebaiknya kita menghentikan pertarungan ini dan mari kita fokus terlebih dahulu untuk membunuh monster yang muncul. Karena monster yang muncul semakin banyak mereka tak punya pilihan lain selain menghentikan pertarungan mereka dan mulai bekerja sama membunuh monster tersebut, Levi dan Marco langsung menebas monster yang muncul di hadapan mereka secara bersamaan. Begitu juga dengan Guilford ia mulai bergerak dan membunuh satu persatu monster yang muncul, namun tak berhenti sampai di situ monster yang datang semakin banyak yang membuat mereka semua sangat kewalahan dan akibatnya sebagian dari mereka mulai terbunuh. Melihat itu Guilford mengatakan ada apa sebenarnya yang terjadi di dalam hutan mengapa semua monster malah menuju ke arah mereka. Marco dan Levi mulai bekerja sama untuk membunuh semua monster yang datang, Levi mengatakan kepada Marco sebaiknya kau jangan mati karena aku ada urusan denganmu. Mendengar itu Marco mengatakan jika ada yang harus mati pasti itu adalah Levi sambil menghabisi semua monster yang ada di hadapannya. Melihat ada kesempatan Levi mencoba menyerang Marco dari belakang dan berhasil melepaskan topeng milik Marco, melihat wajah Marco Levi mengatakan siapa kau sebenarnya mengapa cara bertarungmu sangat mirip dengan orang yang aku kenal. Mendengar itu sambil tertawa Marco mengatakan kalau dia adalah anak Ten, mantan pemimpin Levi sebelumnya. Mengetahui itu Levi mengatakan apakah itu alasanmu datang mencariku untuk membalas kematian ayahmu? Marco kembali tertawa dan mengatakan kalau ia tak peduli dengan kematian ayahnya karena sedari kecil ayahnya bahkan tak begitu menganggapnya sebagai anak, ayahnya hanya sibuk dengan mencari kekuatan bahkan ia tak segan untuk melukai anaknya sendiri. Marco mengatakan kalau alasan ia mencari Levi karena Levi sangat terkenal dengan kemampuannya yang hebat dan juga Levi telah berhasil membunuh ayahnya, jadi Marco sangat ingin mengalahkan Levi untuk membuktikan bahwa dialah yang terkuat. Di waktu yang bersamaan sebuah monster mengerikan kembali muncul dari dalam tanah yang membuat banyak dari mereka terbunuh. Melihat itu Guilford menyuruh Levi untuk menyelamatkan semua orang baik itu teman ataupun musuh, awalnya Levi tak mau menyelamatkan mereka karena tak ada untungnya bagi dia untuk menyelamatkan musuh mereka, namun Guilford mengatakan kepada Levi untuk jangan menilai orang dari baik dan buruknya, karena sebagai manusia kita tak punya alasan khusus untuk menyelamatkan sesama manusia. Mendengar itu akhirnya Levi mulai bergerak dan menyelamatkan siapapun yang dalam bahaya, namun berbeda dengan Marco ia tak segan-segan membunuh siapapun yang menghalanginya membunuh monster tersebut, walaupun rekannya tepat berdiri di hadapan monster Marco tetap mengeluarkan serangannya. Melihat itu Levi mencoba menghentikan Marco dan mengatakan apakah kau tak peduli dengan semua pasukanmu, namun Marco malah menjawab kalau mereka semua tak lebih hanyalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuannya. Mendengar itu Levi malah semakin kesal ia mengatakan kalau kau sama saja dengan ayahmu sambil memotong satu lengan Marco, tak berhenti sampai di situ Levi kembali melanjutkannya dengan menancapkan pedangnya di jantung Marco. Di waktu yang bersamaan monster yang lebih mengerikan kembali muncul, monster ini adalah monster terkuat yang ada di hutan ini. Ketika pandangan Levi teralihkan tiba-tiba saja Marco kembali bangkit dan menghajar Levi yang membuatnya terlempar. Melihat itu Levi merasa heran mengapa Marco masih hidup dan juga penampilannya sekarang sudah seperti manusia setengah monster, terlihat sebuah botol yang berisikan sebuah cairan berada di mulut Marco yang sepertinya sebelum ia tewas Marco meminum sesuatu yang membuatnya bisa berubah menjadi seperti itu. Cerita kemudian flashback memperlihatkan bagaimana Marco mendapatkan obat itu, yang ternyata Visconber yang memberikannya kepada Marco dan memberitahu Marco untuk menggunakannya jika ia melawan musuh yang kuat. Dengan kekuatannya yang sekarang Marco sangat percaya diri menghadapi Levi dan terus-menerus melakukan serangan kepada Levi.
Dengan kekuatan baru Marco Levi cukup dibuat kewalahan menghadapinya, hingga ketika Marco akan mengakhiri hidup Levi dengan menggunakan kekuatan pamungkasnya, tiba-tiba saja Guilford datang dan menghentikan serangan Marco. Tak berhenti sampai di situ Guilford juga menghajar Marco sambil mengatakan kalau mereka sedang terburu-buru jadi berhentilah menghalangi kami. Setelah menghajar Marco, Guilford juga menghajar Levi yang membuat Levi langsung pingsan. Sambil melihat monster tersebut Guilford mengatakan maafkan aku Levi, ini bukanlah hal yang bisa ditangani oleh pemburu monster seperti mereka. Nah sekian dulu pembahasan kita kali ini, jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sobat Manhwa undur diri, bye-bye.